Sufufakum, dirapatkan, diluruskan. Salat dengan sandal kalian. Takbir yang pertama dengan takbiratul ihram 7. Takbir yang kedua dengan takbir intiqal pindah 5. Semuanya 12. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal mar'i faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfi wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tusma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthuthah afala yanzuruna ila libili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadzan billahi minan nar. Sidang salatul Id Al-Adha yang semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di Ma'had Imam Muqbil Al-Wadi di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka ketahuilah wahai saudara-saudaraku bahwa Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita agar kita
selalu dalam melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita. Bahkan Allah telah memerintahkan di dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa-apa yang datang dari Rasul, baik yang wajib, baik yang sunnah, tentang akhlak, tentang fikih ahkam, tentang akidah, maka fakhudhuh, ambillah. Wa ma nahakum fangtahu, dan apa-apa yang dilarang juga harus dijauhi. Dan ayat ini juga semakna di dalam ucapan Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah dengan lafaz, wa ma nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Maknanya, apa-apa yang kami larang maka selesai, jauhi padanya. Dan apa-apa yang kami perintahkan datanglah dan tunaikanlah semampu kalian. Maka di Al-Quran dan hadis ini menjadikan pendalilan bahwa tidaklah seorang muslim kecuali mereka menghidupkan sunnah yang ada, terutama sunnah-sunnah yang termatikan dikarenakan kejahilan kita kepada sunnah tersebut. Dan bahkan di dalam hadis diwajibkan pula kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnahnya para salafus saleh seperti Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum jami'an, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, yang semuanya dari jalan Abu Abdurrahman As-Sulami, dari juga Hujr Ibnu Hujr, dan dari yang ketiga Yahya Ibnu Abi Muta. Semuanya ketiganya para tabi'in ini meriwayatkan dari Al-Irbad Ibni Sariyah, yang mana dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Yang maknanya, alaikum bisunnati, kalimat alaikum di lugatil arabiyah bimakna alzimukum, bimakna wajib atas kalian untuk memegang sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Lalu diperintahkan dengan apa? Addu 'alaiha bin nawajid, agar kalian berpegang teguh kepadanya. Maka di dalam hadis yang kami sebutkan terakhir ini, hadis yang sahih li ghairih, karena Hujr Ibnu Hujr majhul, karena Abu Abdurrahman As-Sulami juga majhul, dan Yahya Ibnu Abi Muta meskipun thiqah tetapi disebutkan oleh Duhaim riwayatnya kepada Al-Irbad mursalah munqati'. Maka dari jalan-jalan ini paling sedikit naik kepada derajat hasan li ghairi dan telah disahihkan oleh jumhur al-muhadditsun. Maka dari pendalilan di atas, dari 2 hadis dan 1 ayat Al-Quran, wajib bagi kaum muslimin, jika dia mengetahui ini adalah sunnah, untuk menghidupkannya, untuk melestarikannya, untuk mengamalkannya. Dan selain itu, Allah yang maha rahmah dan Allah yang maha sayang kepada hambanya, Allah juga memberikan keutamaan bagi mereka orang-orang yang melaksanakan sunnah, diberikan predikat yang tinggi. Apa yang pertama dari mereka yang menghidupkan sunnah karena melaksanakan ayat tadi dan 2 hadis tadi? Allah jadikan bahwa Allah akan mencintainya. Maka Allah berfirman di ayat yang lain, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di dalam ayat ini diberikan 2 predikat yang tinggi. Pertama, jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Allah, ikutilah Nabi Muhammad.
Maka mengikuti sunnah Nabi Muhammad berpredikat apa? Allah akan mencintainya. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Itu yang pertama dari keutamaan menghidupkan sunnah. Dan yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kita karena melaksanakan sunnah. Dan banyak dari hadis yang lain tentang keutamaan sunnah, menghidupkan sunnah. Di antaranya, dia akan mendapatkan pahala yang besar karena menghidupkan sunnah yang termatikan. Dan orang-orang yang mengikutinya pun melaksanakan sunnah tersebut akan kembali kepada sahamnya dia di saat dia mengajari manusia kepada sunnah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Jarir ibn Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Maka di dalam hadis Jarir ini berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang menghidupkan sunnah yang sudah termatikan, dia ajari manusia untuk menghidupkan reborn, dihidupkan kembali dan diamalkan, maka pertama dia mendapatkan pahala sunnah yang termatikan tersebut dihidupkan, dia mendapatkan pahala. Dan selain itu mendapatkan pahala saham kebaikan dari orang-orang yang next generation setelahnya melaksanakan sunnah yang dia hidupkan tersebut. Maka inilah dari pendalilan bagaimana orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnah. Maka tadi mendapatkan 3 predikat: dicintai oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, mendapatkan pahala, dan mendapatkan pahala bagi orang-orang next generation setelahnya yang menghidupkan sunnah dari ilmunya. Dan di sana banyak keutamaan yang lain, namun kita tinggalkan karena poin kita adalah permasalahan yang akan kita sebutkan sekarang. Maka setelah kita mengetahui bahwa menghidupkan sunnah adalah perkara yang agung dan keutamaannya sangat besar, dan di dalam hadis disebutkan fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian mengikuti sunnahku. Dan Allah berfirman wa ma atakumur rasul fakhudhuh, dengan fi'lun amr, fakhudhuh, ambillah. Maka kembali kepada poin permasalahan tema kita. Apa itu sunnah-sunnah? Setelah kita melaksanakan sholat id ini, agar kita bisa langsung mempraktekannya, agar kita bisa mengaplikasikannya, agar kita bisa tatbiqus sunnah, mengamalkan sunnah langsung setelah mengetahui dalil-dalilnya. Maka yang pertama barakallahu fikum adalah at-takbirat, melaksanakan takbir. Maka pada kesempatan hari ini, di hari terakhir dari Asra Ayyam Al-Mufaddalah, dari 10 hari pertama yang sangat mulia, hari terakhir Yaumun Nahar, hari sembelihan, hari Id, hari ini. Maka apa yang disunahkan masih di sini? Pertama at-takbirat, melaksanakan takbir. Maka takbirat terbagi menjadi 2, takbir mutlaq dan takbir muqayyad. Apa takbir mutlak? Takbir mutlak adalah bertakbir kapan saja, anytime, anywhere, di mana dia berada, kapanpun dia bertakbir. Dimulai dari kapan takbir al-mutlak ini? Dimulai dari awal hilal Dzulhijjah sampai kepada nanti di akhir hari tasyrik. Lalu bertakbirnya kapan? Terserah. Ini dinamakan mutlak secara umum. Maka keluar dari rumah, bahkan jika kita bertamasya, bahkan membawa keluarga untuk bertamasya juga bertakbir. Dan sebelum sholawat bertakbir, dan setelah keluar dari masjid bertakbir, dan nanti syahidnya yang bisa kita praktekkan bertakbir setelah selesai dari sholat id. Ini dinamakan takbir yang mutlak secara umum. Yang kedua takbir muqayyad. Disebutkan para ulama apa itu takbir muqayyad. Takbir muqayyad adalah takbirat
yang dilaksanakan setelah sholawat 5 waktu. Maka setelah sholawat 5 waktu, kita disunahkan untuk melaksanakan takbir sampai kapan? Sampai kepada hari terakhir dari hari tasyrik, sampai ba'dal asr, hari yang ketiga. Lalu mana pendalilan tentang permasalahan takbirat ini? Maka telah datang dari salaf. Maka telah datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dikeluarkan sanadnya oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di kitabnya Al-Musannaf, yang mana disebutkan dari jalan Abdurrahman ibni Mahdi, an Sufyan Ats-Tsauri, an Ghailan ibnu Jami', an Amr ibnu Murrah, an Abi Wa'il, an Abdullah ibni Mas'ud. Maka di sini sanadnya semua rijalnya thiqat. Ghailan ibnu Jami' thiqah, dan juga Amr ibnu Murrah thiqah. Abu Wa'il Syaqiq ibnu Salamah, muridnya Abdullah ibni Mas'ud, thiqah. Maka sanadnya sahih. Berkata perawi di sini bahwa kana Abdullah ibnu Mas'ud yukabbir, yang diinginkan takbir adalah takbir muqayyad di sini. Yukabbir fi yaumi Arafah, dimulai di hari Arafah setelah salat fajr sampai kepada akhir yaumin nafr, akhir ba'dal asr yaumin nafr, setelah hari ketiga yaumi tasyrik di ba'dal asr, karena maghrib sudah masuk kepada hari ke-14, maka tidak lagi. Maka di sini ini pendalilan takbir dari mutlak dan takbir muqayyad dari fi'il siapa? Abdullah bin Mas'ud. Mereka dari salaf. Dan begitu pun datang dari Abdullah bin Umar, yang mana sanadnya dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Waqi' Ibnul Jarrah an Al-Umari, yang diinginkan Ubaidillah ibnu Umar Al-Umari an Nafi' Maula Ibnu Umar dari Ibnu Umar, bahwa dulu Ibnu Umar melaksanakan takbirat di awal Yaumul Id sekarang ini, dimulai sampai kepada ba'dal asr fi yaumin nafr, sampai hari tasyrik terakhir ba'dal asr. Maka ini pun sanadnya semua rijalnya imam. Waqi' Ibnul Jarrah imam, Ubaidillah ibnu Umar Al-Umari imam, dan begitu pun Nafi' Maula Ibnu Umar imam. Maka sanadnya sahih. Inilah dari sunnah yang pertama. Maka setelah kita melaksanakan salat Id, insya Allah kita aplikasikan dengan bertakbir intikal sambil kita menyembelih, bertakbir sambil kita menunggu dari masakan yang kita masak dan makan bersama, kita bertakbir dan seterusnya. Perkara yang kedua adalah melaksanakan tahniah ataupun celebration, ataupun memberikan ucapan-ucapan selamat di antara kaum muslimin. Apa lafadznya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan-amalan dari kami dan menerima amalan-amalan dari kalian, bersalam-salaman dengan wajah yang berseri-seri kepada saudaranya. Maka ini pun dari sunnah. Lalu mana dalilnya? Telah datang di sana hadis yang marfu. Makna hadis marfu, hadis datang dikembalikan kepada Nabi. Maka diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi dan juga Al-Baihaqi dari jalan Muhammad ibnu Ibrahim Asy-Syami, bahwa disebutkan Wathilah ibnu Asqa di hari Id bertemu dengan Nabi, dan dia mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, taqabbalallahu minna wa minka." Maka dijawab oleh Nabi, "Taqabbalallahu minna wa minka." Maka hadis ini jika sahih akan menjadi pendalilan yang paling baik bagi kita, karena hadisnya marfu, ucapan Nabi. Namun sayang, hadis ini dhaif. Di jalannya ada Muhammad ibnu Ibrahim Asy-Syami, disebutkan oleh para ulama mungkarul hadis, selalu berkesendirian dalam periwayatan hadis, dan Ibnu Adi di kitabnya Ad-Du'afa menyebutkan telah berkesendirian rawi ini. Maka hadis ini hadis yang dhaif, karena berkesendirian Muhammad ibnu Ibrahim Asy-Syami yang mungkarul hadis, disebutkan oleh para ulama selalu berkesendirian. Ini yang
menjadikan permasalahan hadisnya dhaif. Namun di sana ada athar dari para sahabat. Dikeluarkan oleh ashabus sunnah, dikeluarkan oleh kutub athar bahwa Wasilah ibnu Asqa bertemu dengan sahabat Abu Umamah Al-Bahili di dalam salat Id, dan mereka bersalaman dan mengatakan taqabbalallahu minna wa minka. Taqabbalallahu minna wa minka, saling mengucapkan seperti itu. Maka di sini datang dari dua jalan. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya, maka sanadnya dhaif, dan jalan yang kedua dinukilkan kepada Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, wa hada isnaduhu jayyid, maka ini sanadnya baik. Maka para ulama mengambil dari athar ini sesuai dengan hukum dari Imam Ahmad, maka dijadikanlah sanad ini paling sedikit hasan li ghairih, datang dari dua jalan. Maka ini pendalilan kita dari perbuatan sahabat. Mereka selesai dari Id bersalaman dan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan yang kedua, pendalilan yang lain dari perbuatan tabi'in. Yunus ibnu Ubaid, seorang tabi'i shagir, yang mana dia murid dari Nafi', murid dari Thabit al-Bunani, murid dari juga Atha ibnu Abi Rabah, dan murid dari Al-Hasan al-Basri, dan pernah melihat Anas ibnu Malik sahabi. Maka bertemulah Syu'bah ibnu al-Hajjaj. Di mana bertemu? Di salat Id. Maka diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari jalan Ali ibni Abdullah al-Madini, Imam Hayatul Wadi, gurunya Imam Al-Bukhari. Maka dia meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, kemudian dari Syu'bah ibnul Hajjaj, berkata Syu'bah ibnul Hajjaj, laqaitani, atau tadi dari Ali ibni Abdullah al-Madini dari Abu Daud atau Yalisi, bukan Ats-Tsauri. Kemudian Abu Daud atau Yalisi meriwayatkan dari Syu'bah, dan Syu'bah berkata, aku bertemu di salat Id bersama Yunus ibnu Ubaid, seorang tabi'i. Dan Syu'bah imam dari itba'at tabi'in. Maka dari salaf, para tabi'i dan itba'ut tabi'i, dan tadi pendalilan dari sahabat, maka semuanya perbuatan salaf. Dan sanadnya di sini sahih. Maka berkata Syu'bah kepada Yunus ibnu Ubaid, taqabbalallahu minna wa minka, dikatakan oleh Yunus, wa taqabbalallahu minna wa minka. Sanadnya sahih. Maka inilah dari sunnah yang bisa kita berikan aplikasi yang kedua. Setelah kita selesai dari salat Id, insyaallah kita bersalaman dan mengatakan taqabbalallahu minna wa minka dengan basyasyatil wajh, dengan keeping smile, dengan wajah yang tersenyum. Dan yang ketiga dari sunnah juga yang insya Allah bisa kita lakukan dan kita hidupkan adalah mukhalafatut thariq, menyelisihi jalan. Maksudnya bagaimana? Contohnya tadi saya pribadi keluar dari rumah ini langsung ke musholla dan melaksanakan sholat bersama kalian. Maka bagaimana sunnahnya? Di saat kita pulang, mukhalafatut thariq. Bagaimana caranya? Pokoknya tidak dengan jalan yang pertama, berputar melewati masjid atau berputar ke rumah yang lain. Yang jelas ini sunnah dari Nabi, meskipun dianggap aneh. Dan sunnah ini termatikan, padahal hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir ibni Abdullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza kharaja ila salatil ilal musalla fi salatil Id, bahwa Nabi dulu jika keluar ke lapangan saat salat Id, khalafat thariq. Khalafat thariq maknanya menyelisihi jalan dia pergi dengan jalan dia pulang. Adapun hikmahnya banyak disebutkan oleh para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathil Bari, agar dia melihat perkara-perkara yang tidak pernah dia lihat. Di hari-hari biasa dia masuk ke masjid dengan mudah, maka di saat dia pergi ke lapangan, dia kembali dari jalan yang lain,
bisa melihat situasi keadaan, bagaimana jalan-jalan yang lain, dan bertemu dengan kaum muslimin yang lain. Wallahu a'lam. Ini perkara yang ketiga. Dan perkara yang lainnya masih banyak, namun matahari sudah mulai terang dan menyengat, maka kita cukupkan yang keempat dari sunnah yang bisa kita praktekkan sekarang setelah selesai sholat id adalah memakan dari sembelihan idnya. Maka pendalilannya telah datang, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sawab ibnu Utbah an Abdillah ibni Buraidah, dari Buraidah berkata Buraidah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi Idul Fitri kharaja hatta yakula wa idza kana fil adha lam yakul hatta yakula min dabihatihi. Yang maknanya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jika pergi di hari Idul Fitr, tidaklah dia keluar dari rumahnya ke musala kecuali dia makan untuk menyelisihi Ramadan, hari-hari Ramadan. Itu hikmahnya kata para ulama. Adapun di hari Idul Adha, maka Nabi keluar khutbah dan salat, dan setelah itu dia tidak makan hatta yadbaha. Diriwayat sampai dia menyembelih. Diriwayat hatta yakula min dabihatihi, sampai dia makan dari hasil sembelihannya. Maka kalimat sampai dia makan dari sembelihannya di sini bersifat umum. Bisa daging dari dadanya, bisa daging dari pahanya, bisa daging dari kaki depannya, bisa daging dari tulang iganya, semua bersifat umum. Kemudian di sana ada beberapa madhab seperti madhab yang lain mengatakan juga disunahkan bukan hanya makan daging, tapi makan hatinya. Maka pengkhususan dari sunnah akala bil kibad, maka di sini sanadnya dhaif. Maka di sini diriwayatkan pendalilannya oleh Imam Ahmad, yang mana di sanadnya dari Uqbah ibni Abdillah al-Asam, dari Ubaidillah ibni Buraidah, dari Buraidah berkata, kata Buraidah, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika salat Idul Adha la yakula hatta yadbaha wa yakula min kabdi dabihatihi, bahwa Nabi tidak makan setelah pulang dari salat Id kecuali makan dari hati sembelihannya. Maka tambahan lafaz dari hati sembelihannya, tafarrada bihi Uqbah ibni al-Asam, ibni Abdillah al-Asam, maka dia adalah rawi yang dhaif, didhaifkan oleh Abu Hatim Ar-Razi, oleh Abu Daud As-Sijistani, oleh An-Nasai, oleh Ali ibn al-Madini, dan bahkan oleh Yahya ibnu Ma'in, semuanya mengatakan dhaif. Maka dari sini kita disunahkan yang terakhir adalah untuk memakan dari sembelihan kita. Dan pertanyaan besar bagi yang tidak mempunyai sembelihan seperti sekarang, maka kami katakan silahkan makan bersama kami. Dan telah dinukilkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa, wa minas sunnah al-islamiyah minas salaf kanu ba'da salatil id yakuluna jami'an wa hada yu'alliful qulub bainal muslimin. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa bahwa dari perbuatan salaf dulu, selesai dari sholat id, mereka berkumpul menyembelih bersama, yang punya sembelihan, yang tidak punya sembelihan, makan bersama agar menyatukan hati-hati mereka dengan penuh kegembiraan di hari id, dan itu adalah syiar dari kaum muslimin. Maka bagi semua saudara-saudara yang datang dari para pengurus yang jauh, maka silahkan untuk menyembelih bersama dan makan sarapan bersama dengan daging. Maka itu semuanya adalah dari sunnah.
Maka kita simpulkan dari 4 perkara sunnah yang bisa kita praktekkan setelah kita selesai dari sholat ini, atau dari ceramah ini, atau khutbah ini. Pertama tadi adalah dengan melaksanakan takbir, baik secara mutlak ataupun muqayyad setelah sholat. Secara mutlak, umum kapan saja. Secara muqayyad setelah sholat fardu. Sampai kapan? Sampai hari tasyrik yang terakhir, ba'dal asr. Dan perkara yang kedua, kita bersalam-salaman, bertahniah, memberikan celebration, hari gembira, taqabbalallahu minna wa minkum, mengatakan kepada saudaranya, semoga Allah menerima amal-amal kita semua. Kemudian saling berbalasan. Dan amal yang ketiga, mukhalafatut thariq, kita menyelisihi jalan. Bagi yang ingin pulang seperti saya pribadi dan para ibu-ibu dan yang lainnya, adapun bapak-bapak silahkan menyembelih di lapangan. Kemudian yang keempat, kita menunggu dari hasil sembelihan, kemudian dengan cepat kita masak. Mungkin masaknya tidak masak gulai ala orang awak karena waktunya lama, biarkan kepada ibu-ibu Arab biar cepat. Maka inilah dari sunnah-sunnah yang bisa kita berikan. Maka kita doakan, karena dai-dai ahlu sunnah selalu mendoakan di khutbah-khutbahnya kebaikan kepada negerinya dan pemerintahnya dan rakyatnya. Maka kita doakan, qulu amin, as'alullahal karim rabbal arsil azim an yahfadha biladana bilad Indonesia wa an yahfadha wulata umurina wa an yujannibna min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan. Maka kita doakan, wahai Allah, jagalah negara NKRI tercinta ini. Jauhilah dari fitnah-fitnah yang besar dan yang kecil. Mulai dari fitnah OPM, fitnah KKB, ataupun fitnah-fitnah yang kecil seperti akan ada pesta demokrasi katanya. Maka akan mungkin terjadi perselisihan antara partai dengan partai, kaum muslimin dengan kaum muslimin. Maka wahai Allah, jagalah negeri ini menjadi negeri yang aman sentosa, jaya raya, kaya raya. Dan yang kedua, ya Allah, kami memohon kepadamu agar engkau menjaga para pemimpin negeri kami. Berikanlah kepada mereka petunjukmu ya Allah kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga seluruh constitution, seluruh rules, seluruh undang-undang, komitmen yang mereka buat berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kami sebagai rakyat yang diperintah oleh Allah untuk taat kepada mereka, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kita taat kepada para pemimpin yang adil, kita taat kepada pemimpin yang takut kepada Allah. Maka jagalah mereka wahai Allah, dan bimbinglah mereka selalu kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir kita doakan untuk kita di sini, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rizki-rizki yang melimpah, yang halal, yang mana dengan rizki ini kita bisa membahagiakan anak istri kita. Dan juga kita meminta kepada Allah, Allahumma hfad ma'hadana warzuqna. Wahai Allah, jagalah ma'had kami, yang mana ma'had kami di sini adalah ma'had yang free of charge, gratisan. Maka Allah akan mudahkan kepada kami dari permasalahan listrik, permasalahan kuota internet, karena kita pelajaran-pelajarannya semuanya di YouTube, dan juga dipermudahkan untuk membeli beras para santri dan juga untuk memberi makan para pengajar. Maka mudahkanlah wahai Allah, dan engkau telah berjanji, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong agamanya dan menolong orang-orang dan menguatkan pondasi-pondasi mereka yang menolong agama Allah. Maka juga kita doakan, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa da'watana. Maka wahai Allah, terimalah pahala-pahala kami di 10 dari awal Dzulhijjah sampai sekarang hari akhir di hari Dzulhijjah, dari salat-salat kami, dari puasa-puasa kami, dari menuntut ilmu kami, dari mengajar kami, dari berdakwah kami, dan amalan-amalan yang lainnya yang wajib dan sunnah. Terimalah wahai Allah. Dan yang terakhir kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab